orang beriman cinta sama Allah harus lebih dari yang lain, bahkan lebih cinta dari diri sendiri, lebih cinta daripada istri, lebih cinta dari anak-anak. Itulah namanya mahabbah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghuril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para hadirin dan hadirat jamaah iktikaf Masjid Al-Mahdi, jamaah kajian subuh Masjid Al-Mahdi, DKM Masjid Al-Mahdi, gurunda kita Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, dan para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini masih di seputar tentang ciri awsaf dari kaum muttaqin. Di kesempatan bulan haji ini saya ingin menyampaikan 9 tema dari tema tentang ciri-ciri kaum muttaqin berupa 9 wasiat dari al-imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang isinya merupakan misdaq, bukti dari kebenaran Al-Quranil Karim, yang diringkas melalui 9 wasiat Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Razain. Juga ada sebuah riwayat serupa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya, yang mana Nabi mengisahkan bahwa 9 wasiat ini adalah wasiat atau pesan Allah kepada Nabi Daud ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam, yang redaksinya hampir mirip bahkan serupa. Nah, 9 pesan ini adalah sebuah pesan yang berisikan ringkesan dari firman-firman suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izinkan saya membacakan riwayatnya. Versi Al-Imam Ibn Abid Dunya, qala haddatsani Syuja' ibn Ashrash, qala haddatsana Ismail ibn Ayyash an Abdullah ibn Abil Harith an Al-Hasan ibn Zakwan, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Daud alaihi salam qala awsani rabbi azza wa jalla bi tis'in. Dalam redaksi lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi bersabda, awsani rabbi bi tis'i khisalin usikum biha. Allah tabaraka wa taala menyampaikan pesan padaku, ada 9 pesan istimewa. Usikum biha, sekarang saya bacakan kepada kalian. Ada berapa? 9 pesan.
Ya, wasiat, songo wasiat. Nah, dari pimpinannya wali-wali Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Yang pertama, ausani bil ikhlas. Dalam riwayat lain, ausani bil khasyah fis sirri wal alaniyah. Allah berpesan padaku untuk bersikap ikhlas fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi maupun di hadapan orang ramai. Yang kedua, wal adli fil ghadabi war ridha, mampu bersikap adil baik dalam kondisi murka war ridha maupun kondisi senang. Yang ketiga, wal iqtisad atau wal qasdu fi riwayat fil ghina wal faqr, bersikap sederhana, pertengahan, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kapan? Fil ghina wal faqri, dalam kondisi senang, kaya, cukup, ya, wal faqri maupun kondisi sedang kekurangan. Yang berikutnya 4, ya, wa an asila man qata'ani. Pesan yang keempat, kata Allah Ta'ala, hendaknya aku diperintahkan untuk menyambung hubungan terhadap orang yang memutus hubungan denganku. Sambungin hubungan orang yang mutusin hubungan Allah. Berikutnya, wa a'fuwa amman zalamani, dan aku diberikan pesan untuk memberi maaf kepada orang yang menzalimi diriku. Berikutnya, yang berapa ini? 6 ya? 6 apa 7? 6 bukan 7. Wa an yakuna nazari ibaran, dan hendaknya an yakuna, hendaknya ada ibari, nazari, penilaian, pandangan, pertimbangan, ibaran, senantiasa mengambil pesan dan pelajaran dari apa yang terjadi di hadapan kita. Kemudian wa an yakuna samti tafakkuran, diamnya aku, hendaknya diamnya aku sambil merenung. Wa qauli dzikran, dan ucapanku semua zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa udah? 7 9. Udah 9 ya. An yakuna nadhari ibaran, wa an yakuna samti tafakkuran, wa an yakuna qauli dzikran. Gitu ya. Oh iya. Mohon maaf Habib. Jadi 9 ya? 9. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ingin bedah ini riwayat sebagai misdaq dari Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih memberikan sebuah pemberitahuan tentang wasiat Allah kepada beliau. Wasiat yang pertama adalah senantiasa bersikap ikhlas. Betul ya? Bersikap ikhlas fi sirri wal alaniyah, dalam kondisi sembunyi-sembunyi, dalam keadaan sendiri, maupun alaniyah, dalam kondisi orang ramai. Ini ikhlas nih. Kira-kira mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Ikhlas di hadapan orang ramai apa ikhlas di kala sendiri? Yang lebih susah, yang lebih mudah, ikhlas di kalangan orang
ramai. Tapi kalau sendiri itu susah. Maka di sini didahulukan fis sirri wal alaniyah. Dalam kondisi sendiri maupun kondisi orang ramai. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saking dahsyatnya ini ikhlas, artinya berat untuk kita amalkan. Ada seorang arif billah tabaraka wa ta'ala memberikan definisi ikhlas. Kalau definisi umum kan gampang ya. Apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas itu al-amal lillahi wahdah, beramal saleh hanya untuk Allah. Definisi umum nih. Ada definisi yang menurut saya unik. Ada seorang arif billah tabaraka wa ta'ala memberikan definisi tentang ikhlas dengan 3 perkara. Apa itu yang pertama? Yang pertama, alla yaktuba alaihil malaikah. Ikhlas itu ma la yaktubuhu al malaikah. Ikhlas itu kata beliau yang enggak bisa ditulis oleh malaikat itu amal. Bagaimana kira-kira itu? Coba jamaah sekalian. Jadi ikhlas itu apa yang pertama maknanya? Amalan yang enggak sempat ditulis oleh malaikat. Saking dalamnya, yang hanya tahu hati dia dengan Allah. Karena memang malaikat itu hanya mencatat hal-hal yang zahir. Ya, seperti kaidah dalam usul fikih diucapkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nahnu nahkumu bidzahir wallahu muttali'un 'ala sarair. Kita itu dalam memberikan ketetapan hukum berdasarkan panduan Quran dan sunnah Nabi hanyalah hal-hal yang tampak dari perilaku yang zahir. Wallahu muttali'un 'ala sarair. Allah yang paling tahu tentang apa yang tersembunyi. Tuh. Nah, maka seorang arif billah ini mengatakan makna ikhlas adalah satu, ma la yaktubuhul malaikah, apa yang enggak bisa ditulis oleh malaikat. Kira-kira apa itu? Dalam enggak tuh? Dalam. Yang tahu cuma diri dia dengan Allah. Itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan memberikan hukum lintasan fikiran dan hati sampai kita kerjakan dulu, kecuali azam atau niat-niat yang baik. Yang kedua, arti ikhlas adalah mala yufsiduhu syaitan, yang enggak bisa dirusak itu amal oleh setan. Itulah gambaran ikhlas. Dan yang ketiga, mala yattali'u alaihil insan, amalan-amalan yang enggak bisa dilihat oleh orang. Tuh. Itulah definisi ikhlas kata seorang arif billah tabaraka wa ta'ala. Kira-kira mampu nggak nih ikhlasnya? Kalau definisinya begini lumayan berat ini. Ya. Sekarang amalan apa kira-kira yang malaikat nggak bisa lihat? Nggak bisa catat, coba. Berarti amalan itu tersembunyi benar-benar di dalam hati kita. Apa tuh amalan yang nggak bisa dirusak oleh syaitan? Kalau amalan yang ketiga yang nggak dilihat oleh orang itu banyak. Ya, itu banyak. Berarti kalau gitu kudu sendirian aja gitu ya. Berat. Baik, sekarang kita buka Al-Quranul Karim. Kita ingin bedah 9 pesan ini melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita buka Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Juz amma ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk beramal illa liya'budullah, kecuali perintahnya hanya satu, mengabdi, ya, mengabdi. Artinya apa? Memperhambakan diri, memperhambakan diri. Apa itu arti hamba? Hamba sahaya itu seseorang yang nggak punya apa-apa hak, hanya ada kewajiban buat dia. Itu namanya hamba tuh. Banda dia nggak punya hak, diambil tuannya, dimiliki tuannya. Dia hanya punya kewajiban, nggak punya hak. Sedangkan kalau orang yang bukan hamba alias merdeka punya standar bandingan antara hak dan kewajiban. Betul nggak? Semua orang sekarang kalau kerja di mana-mana ada haknya nggak? Haknya ada. Tapi punya kewajiban nggak? Punya. Tapi kalau hamba menjadi hamba budak sahaya, ya nggak punya apa-apa kecuali hanya punya kewajiban. Itu gambaran kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh menghambakan diri. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi hanya kepada Allah. Selain Allah enggak. Hanya kepada Allah. Udah gitu liya'budullaha mukhlisin. Udah menjadi hamba kudu ikhlas lagi, tulus. Di antaranya ungkapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, namanya ikhlas itu punya ciri. Cirinya ada keseimbangan. Keseimbangan sama, nggak ada beda. Baik di hadapan orang ramai maupun di kalangan sendiri. Kita kadang enggak mau ngadep orang banyak, dandannya rapi banget, bener nggak? Bu, ya, mau kondangan rapi, mau hadir pesta rapi, mau rapat rapi, sholat malam sendirian bau asem, apek, ya. Itu namanya apa? Nggak ada kesamaan, keseimbangan nggak ada. Nah kalau yang namanya ikhlas itu ada keseimbangan di kala ramai maupun sendiri dalam beramal saleh. Mukhlisin itu maknanya ikhlas, tulus, murni, lahu, hanya untuk Allah. Hunafa, lempeng, lurus, jangan belok-belok. Dalam beribadah kepada Allah jangan cari-cari akal atau akal-ngakalin Allah. Nggak boleh tuh. Namanya ngabdi kepada Allah, dan ciri orang ikhlas dalam beribadah lurus, lempeng, nggak pakai cari-cari alasan. Wa yuqimus salah, dan diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iqamatus salah, menjaga salat dengan baik dan benar, menjaga haknya salat dengan baik dan benar. Tuh, persiapan salat itu lumayan panjang Pak, sebentar sih salatnya, cuma persiapan yang panjang. Persiapan salat itu Anda bisa baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, mulai ayat pertama hingga 5. Ayat ke-6 tentang wudu, itu persiapan sholat tuh. Apa maksudnya? Ayat pertama hingga 5 dalam Quran surah Al-Ma'idah
berisikan persiapan membersihkan batin, membersihkan jiwa, membersihkan hati dari hal-hal yang menghilangkan, mengurangi, mengotori jiwa kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya nggak tuh Pak? Ya, sebagian orang kadang cuman ini surah Al-Maidah urusan makan. 5 ayat pertama itu urusan hati, jiwa, bersihkan, jangan sampai ada barang yang haram. Tuh. Jangan sampai ada pikiran yang kotor. Barulah ayat ke-6 persiapan bersuci zahir sebelum melaksanakan salat. Bahkan sampai di ayat ke-6 Allah bilang wa idza qumtum ilas shalah. Wa idza qumtum ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Baru basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, ya, lalu basuh atau usap kaki. Tuh, zahir apa batin tuh namanya? Zahir. Tapi yang batin, urusan halal haram. Apalagi aufu bil uqud. Ya, selesaikan urusan sama orang. Gimana mau sholat kita bagus kalau urusan pikiran kita masih sama orang? Tuh, persiapannya coba. Subhanallah. Itu gambaran hunafa'a wa yuqimus shalah. Kalau sholat udah cakep, sudah iqamah, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perintah berikutnya, wa yu'tuz zakah. Urusan sama orang lain berupa hak orang lain yang ada dalam harta kita, maka wajib kita kembalikan, wajib kita sampaikan. Dengar ini, coba. Karena kita mikir zakat, zakat, itu haknya orang yang ada di dalam harta kita, yang wajib kita kembalikan. Maka orang kalau bayar zakat nggak perlu bangga, nggak perlu sombong. Itu bukan harta lu, kalau bahasa orang Betawi. Itu hartanya mereka, kembalikan pada pemiliknya. Emang begitu ya? Iya. Siapa yang bilang? Allah Jalla Jalaluhu. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dalam ayat lain, haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Maka mengeluarkan sebahagian harta kita merupakan kewajiban yang Allah wajibkan untuk kita keluarkan hak orang dari harta kita. Ingat ya, hak orang, bukan hak kita, hak orang lain yang ada di harta kita. Kalau orang sholatnya udah iqamah, akan tampak ringan mengeluarkan zakatnya. Kalau orang dibilang katanya sholatnya cakep, ada orang dibilang dinilai perilaku ibadahnya cakep bener dah, qiyamul lailnya masya Allah, sholat jamaahnya masya Allah, tapi nggak punya kesadaran dalam berzakat, berarti sholatnya hanya gambaran doang, hatinya belum sholat, belum ada iqamatus shalah. Sedangkan sholat itu diperintahkan oleh Allah untuk harmonisasi hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau hubungan kita dengan Allah benar bagus, udah lurus, akan tampak bagusnya hubungan kita dengan manusia. Paham nggak jemaah sekalian nih? Ya, jadi kalau orang nggak mau bayar zakat, itu ciri sholatnya belum benar. Mau sampai jidatnya hitam sekalipun, mau sampai kakinya bengkak sekalipun, nggak pengaruh selama dia belum ada kesadaran mengeluarkan hak orang lain dalam harta dia. Tuh. Maka Allah bilang sini,
wa dzalika dinul qayyimah. Itulah ajaran agama yang lurus, yang bernilai bagus. Ini kata ahli bahasa Quran, qayyimah itu dari kata-kata apa? Bernilai bagus. Qayyimah, lurus dan bagus. Itu. Nah, jadi agama itu akan tampak, agama seorang akan tampak lurus dan bagus apabila hubungan dengan Allah bagus, terbukti dengan hubungan manusia juga bagus. Itu gambaran ayat ikhlas yang pertama dalam Al-Quran. Berikutnya yang kedua, Quran surah Az-Zumar. Coba kita lihat ini, kita naik sedikit. Quran surah Az-Zumar ayat 2, 11 dan 14. Kita buka halaman mushafnya 458. Kita buka Al-Quran surah Az-Zumar ayat kedua, ayat 11 dan ayat ke-14. Lihat coba nih, saking pentingnya ikhlas yang Nabi katakan tadi, wasiat Allah buat dirinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis. Sungguh kami telah turunkan padamu wahai Rasulku Al-Kitaba bil haq, yaitu Al-Quran, sebuah kitab, sebuah ajaran yang terangkum, tertulis rapi. Itu maknanya Alkitab. Arti Alkitab berisikan apa? Tulisan dalam lembaran-lembaran. Nah, Allah turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran ini, kepada Rasulnya bil haqqi, dengan kebenaran yang pasti, dengan kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Itu makna al-haq, yang kebenarannya tidak diragukan lagi, yang kebenarannya tidak mungkin salah, yang kebenarannya dapat disaksikan dari bermacam sisi. Ya, itu namanya al-haq. Kalau as-shawab, kebenarannya belum tentu, atau paling hanya dari satu sisi saja, sisi lain nggak kelihatan kebenarannya. Tapi kalau al-haq itu kebenaran yang bersifat pasti dan pasti benarnya, dari bermacam sisi tidak mungkin ada kesalahannya. Tuh, itu al-haq. Maka Allah perintahkan kepada Rasul yang Allah sudah turunkan padanya Al-Quran, fa'budillah, mengabdilah engkau wahai Rasulku Muhammad, hambakan dirimu, ya, jadikan dirimu laksana budak sahaya yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Fa'budillah. Sudah begitu, mukhlisan, kau mengabdi kepada Allah, Rasulku, engkau menghambakan diri kepadaku, Allah katanya, itu mesti mukhlisan, tulus, murni, bukan karena, bukan tapi. Tuh, itu artinya apa? Mukhlisan lah, hanya untuk Allah. Ya, dalam mengikuti ajaran Allah, mukhlisan lahuddin. Kenapa? Ala lillahid dinul khalis, hanya milik Allah. Ad-din, ajaran, ad-din, aturan, ad-din, agama yang benar-benar murni, hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Tuh, arti ad-din bahasa kita kan agama, ya. Agama itu bahasanya diambil dari Sangsakerta, artinya a, tidak, gama, berantakan.
diperlunya orang beragama agar hidupnya tidak berantakan. Nah, agama yang betul-betul murni, yang belum kecampuran distorsi pemikiran dan tangan kotor orang, hanyalah milik Allah. Apa itu? Inna dina indallahil Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang dibawa oleh para nabi. Yahudi agama komunitas, ya, rasisme, ras artinya. Nasrani juga begitu, Buddha juga begitu. Islam itulah lillahi ad-dinul khalis, agama milik Allah. Tuh. Ya, baik. Kemudian pada ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Qul, katakan wahai Rasulku, ini sesungguhnya diriku, umirtu telah diperintahkan oleh Allah untuk apa? An a'budallah, agar aku hanya mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mukhlishan lahuddin, tulus untuk Allah. Nah, itulah agamaku. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan lahuddin. Udah, ini nggak ada tawar-tawar lagi. Aku hanya diperintahkan untuk mengabdi secara tulus dalam keyakinanku beragama hanya kepada Allah. Oh. Wa umirtu, dan aku diperintahkan li'an akuna awalal muslimin, agar aku menjadi orang yang paling pertama dalam berpasrah diri kepada Allah. Jelas dong, karena ayat turun pada beliau. Setelah beliau mengamalkan, barulah beliau sampaikan kepada umat manusia. Tuh perintah Allah tuh. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Katakan wahai Rasul, inni akhafu, sungguh aku senantiasa takut, in asaitu, apabila aku durhaka, Rabbi, kepada Tuhanku, yang aku takuti adalah adzaba yaumin azim, azab hari yang begitu dahsyat, yang begitu berat. Kalau berani-berani apa? Durhaka kepada Allah. Qulillaha a'bud, katakan hanya kepada Allah. Jadi kalau kata ada Allaha a'bud, berarti hanya kepada Allah. Seperti iyyaka, hanya kepadamu wahai Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Rabb, nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi kalau udah hanya, nggak boleh sama yang lain. Kalau udah kata ada hanya, makanya kalau ada orang bilang sama istri ngomong sama suami, sayang, cintaku hanya padamu, gombal itu. Ya, cintaku hanya untukmu. Jawab, pret. Kenapa? Kalau hanya padamu, buat Allah mana? Kan hanya nih. Qulillaha a'bud, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau Allah katakan qul Allaha a'bud,
Qulillah, katakan hanya pada Allah, a'bud, aku menyembah. Qulillah, katakan Rasul, Allah a'bud, hanya kepada Allah aku mengabdikan diri. Maka kalau ada hanya yang lebih dulu, maka yang lain tidak punya nilai apa-apa. Tuh, maaf ya, maka nggak boleh nih kalau sampai ngucap begitu tuh, cintaku padamu 100%. Kalau itu berangkat dari hati dan iktikad, kufur kita pada Allah, syirku billah. Karena hakikat asyirku itu memadu cinta Allah dengan yang lain. Ibu-ibu aja katanya ya nggak mau dimadu. Ibu-ibu katanya nggak mau dimadu. Lah kok kita berani-berani memadu Allah? Enggak. Kalau orang aja cemburu dimadu, lalu bagaimana Allah? Bagaimana dengan Allah? Lalu kita mengatakan 100% cintaku hanya untukmu. Untuk Allah berapa persen? La ilaha illallah. Habis sudah. Padahal benang merah pemisah antara iman dengan syirik, iman dengan kufur, urusan cinta. Hati-hati. Percaya nggak? Ayo buka Al-Quran surah Al-Baqarah coba. Ayat 165. Di situ ada keterangan yang begitu jelas pembeda antara iman dengan syirik, iman dengan kufur. Al-Baqarah 165. Sudah ketemu? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, ini nih, Allah nggak mau dimadu, Al-Quran juga nggak mau dimadu. Pak, misal nih, sehari kita baca Quran ya 1 jam, baca selain Quran 5 jam, Quran cemburu, Pak. Quran cemburu. Perhatikan Allah berfirman ini, wa minan nas, ada dari sebagian orang. Semoga kita bukan yang ini, amin ya, semoga kita bukan yang ini nih. Ada sebagian orang, kata Allah, wa minan nas man, yaitu orang yang yattakhidhu, mengangkat, yattakhidhu, menjadikan, min dunillah, dari selain Allah. Pak, kata duna dalam bahasa Arab itu artinya di bawah, nggak sama, di bawah, nggak sama, itu kata duna. Terjemahnya memang selain, tapi maksudnya kalau duna itu ya nggak selevel, nggak sebanding dengan sesuatu itu. Contoh gini, kalau kita nonton tinju tuh, tinju ya, pertandingan tinju, ada berapa kelas tuh? Bulu, ringan, berat. Boleh nggak petinju kelas berat diadu sama kelas bulu? Sebanding nggak? Belum juga diadu, kira-kira nilainya yang kelas berat jatuh nggak? Jatuh. Belum mulai, belum. Mike Tyson misalnya sama saya diadu, gitu. Paham nggak? Pengumuman ada lomba tinju, ya. Kata, ya jelas aja dia kalah. Kelas bulu kan berat badan dihitung nggak? Ya kan? Berat badan dihitung, pengalaman dihitung, itu namanya. Nah, ini kata duna itu di bawahnya, selain tapi di bawahnya, nggak sebanding gitu. Kata Allah Ta'ala, ada sebagian orang yang mengangkat, menjadikan selain Allah, ya sudah pasti levelnya apa, kelasnya di bawah Allah, sebagai apa? Anda dan tandingan bagi Allah.
Coba itu. Ada orang yang berani, kata Allah, menjadikan selain Allah yang sudah pasti kelasnya di bawah Allah Ta'ala levelnya, sebagai tandingan bagi Allah. Ya Allah, ini namanya penghinaan. Dengar ya, Allah dengan segala sesuatunya, bentuknya dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Jadi ada yang ambil benda yang itu ciptaan Allah Ta'ala dijadikan tandingan bagi Allah. Asyirku billah. Ada lagi ucapannya. Kalau ada orang meyakini ada ucapan, ada kalam yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih benar, yang lebih layak sebanding dengan kalamullah, syirku billah, kufur orangnya. Tuh. Al-Quran kitab. Kalau ada orang meyakini ada kitab selain Al-Quran yang sejajar, sebanding, lebih baik, punya legalitas sama dengan Al-Quran, syirik dan kufur. Tuh. Bisa paham jemaah? Jadi Quran tuh nggak boleh sembarangin tuh Quran. Ya itu kan kertas doang, Ustaz. Itu menciptakan doang, taruh mana kek? Hati-hati itu saudara. Sekarang misalnya nih, misal saya nih, misalnya profesor misalnya, bikin apa namanya disertasi doktor ya kan? Kemudian datang nih, ya, Bib, ini hasil tulisan saya. Oh gitu, tak lempar. Kita marah nggak? Sembarangan aja lempar. Itu saya kerjain bertahun-tahun itu, penelitiannya sekian lama itu, biayanya nggak kecil itu. Tuh, baru disertasi doang, diletakin doang, lempar, marah. Padahal yang lempar yang mau uji. Ya kalau dokter yang uji apa? Profesor, marah nggak kira-kira? Hah? Marah nggak? Nah sekarang Quran itu kan kertas doang katanya. Taruh mana kek? Hah? Taruh mana kek? Karena ada orang Pak baca Quran sambil duduk sila, maaf ya saya contohin, begini duduknya, duduk Qurannya, tarik ke kaki, sembarang aja lo, nggak apa-apa, kertas doang katanya, la ilaha illallah, kertas doang ini. Nah, itu tuh gambaran tuh. Jadi ini namanya apa? Ada orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai tandingan, andadan, ditandingin. Ya Allah, udah gitu kata Allah Ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, mencintai selain Allah yang dijadikan tandingan bagi Allah, kahubbillah, sama dengan Allah. Paham nih? Baru sama doang aja, itulah menjadi alamat syirik dan kekufuran kita kepada Allah. Urusan cinta nih, yuhibbunahum kahubbillah. Makanya dalam urusan pasangan hidup, Allah tidak gunakan kata mahabbah, Allah gunakan kata mawaddah. Karena mahabbah itu urusannya sama Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mahabbatan mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Urusan sama pasangan dan hidup ini Pak, semua berpasang-pasangan. Indah nggak? Hah? Jadi nggak usah sedih, nggak usah susah. Kalau lagi nggak punya duit, pasangannya apa? Dapat duit. Udah nggak usah khawatir. Kalau lagi sakit, pasangannya apa? Sembuh. Kalau lagi jauh, pasangannya apa? Dekat. Semua bergilir, semua
bergantian, karena semua berpasang-pasangan. Maka lagi seneng jangan lupa diri, karena pasangan seneng itu apa? Susah. Lagi kaya jangan sombong sampai nggak mau membagikan haknya orang lain, ditahan sama dia, dan dikeluarkan. Kenapa? Ingat, pasangan kaya itu miskin. Tapi unik Pak, di Al-Quran ada bab urusan kaya ini Allah pasangkan bukan dengan miskin, cuma satu ini. Mau tahu nggak? Ini nggak apa ya, ngelebar ke sana ya. Buka Quran surah An-Najm. Ayo coba kita buka Al-Quran surah An-Najm. Ini kadang begitu Pak, kalau udah buka Quran tuh pengennya lihat lagi, karena semua saling terkait Pak. Sebentar, kita buka dulu ayatnya. Soalnya maaf Pak ya, saya nggak hafal kayak Ustaz Husain nih. Masih belajar juga soalnya. Kalau Ustaz Husain mah hafal Quran beliau ya. Kita buka Quran surah An-Najm. Kita buka ayat ke-34 halaman 527. 527. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Maaf, 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha min nutfatin idza tumna wa anna 'alayhi an-nash'atal ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna. Ya Allah, coba nih kita lihat ya Pak ya. Kita lihat terjemahnya nih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memperkenalkan dirinya pada kita nih. Nih sekarang di pagi ini di Al-Mahdi nih ada ayat di An-Najm ini tentang Allah memberitahukan tentang dirinya pada kita. Annahu tabaraka wa ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah tabaraka wa ta'ala itu zat yang memberikan kita kemampuan tertawa karena sedang gembira, wa abka, dan Allah lah yang mampu memberikan kita rasa sedih hingga kita bisa menangis. Tuh, dengar nih. Ketawa apa pasangannya? Apa pasangannya? Senang. Tawa pasangannya sedih. Ketawa pasangannya apa? Nangis. Sepasang nggak? Sepasang ya? Ketawa sampai nangis. Berikutnya, wa annahu amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya, dan Allah lah, huwa, dia Allah yang mampu mematikan, dan dia Allah lah yang memberikan kehidupan. Tuh. Kok mati dulu sebutannya? Hah? Kalau kita mati dulu sebutannya? Allah itu pertama ciptakan kita itu Pak dalam kematian. Arti mati itu bukan nggak hidup. Arti mati itu ketiadaan fungsi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Coba belajar deh. Dulu kalian itu nggak punya fungsi. Bahkan lahir aja brojol itu nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jalan belum bisa. Baru bisa Allah bikin nangis doang. Mau jalan nggak bisa. Ada waktunya kata Allah. Allah belum izinkan. Wa ahya, dan Allah lah yang hidupkan. Maka Allah beritahu proses kita nih. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Awalnya mati, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, matiin lagi. Tuh, masuk kubur. Tsumma yuhyikum, hidupin lagi. Tsumma ilaihi turja'un.
kemudian dikembalikan lagi ke hadapan Allah. Wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini adz-dzakara wal untha. Allah ciptakan buat kalian pasangan. Pasangannya laki adalah perempuan. Bukan laki sama laki, bukan perempuan sama perempuan. Aki aja listrik ada AC sama DC. Ini kagak, dua-duanya mau dipakai juga, berantakan urusan. Allah ciptakan pasangan laki dan perempuan. Jadi kalau masih laki doang harus cari perempuan. Hah? Belum ketemu ya? Allah ciptakan laki dan perempuan pasangan min nutfatin idza tumna, dari sperma tatkala dia memancar. Ya, kudu mancar baru bisa jadi. Dan di situ ada kehidupannya. Wa anna alaihi nash'atal ukhra, sungguh Allah yang punya kemampuan untuk apa? An-nash'atal ukhra, bahasa sekarang ini daur ulang. Bahasa sekarang ini namanya apa? Daur ulang. Jadi setelah dalam kematian Allah hancurkan, ya, wahya ramim, Allah bangkitkan lagi, hidupkan lagi. Dengarkan ini yang jadi apa namanya? Arah fokus kita. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Coba Pak begini, tadi kan sepasang semua ya? Adhaka wa abka, amata wa ahya, khalaqaz zawjaini adz-dzakar wal untha. Tapi ayat ini cuma satu, annahu aghna, Allah yang memberikan kekayaan. Tapi Allah nggak bilang Allah yang bikin miskin. Allah berikan kekayaan dan Allah yang berikan rasa cukup. Jadi pasangannya kaya itu merasa cukup, bukan miskin. Subhanallah. Apa maknanya? Jadi orang kaya itu orang yang punya rasa cukup. Kalau orang fakir, orang yang nggak kaya, sekalipun nominal uangnya nggak pakai seri. Paham gak nih? Di bank ya nggak cukup satu rekeningnya, puluhan. Banknya juga nggak cukup satu, puluhan. Tapi masih merasa kurang, bukan orang kaya. Orang miskin, orang fakir, orang sengsara, nestapa. Rumah cuma 4, karena kan bininya satu, 4. Ya. Mobil cuma 4. Ya. Tapi udah cukup segini aja. Kaya belum? Kaya. Udah. Oh, rumah petakan. Kendaraan motor butut Honda 82. Tapi merasa cukup. Makan cuma pakai teri pecek. Enggak? Hah? Hah? Kan teri 2, ada yang belok, ada yang pecek. Enggak? Hah? Yang picak begitu Pak, gitu. Pecek maksudnya gitu kan? Ya. Kalau yang kaya, yang terinya belok, yang akan dikit mahal harganya. Ya. Makan sama teri pecek doang. Ya. Cukup. Kaya itu namanya. Ya, ada orang tiap hari Pak pepesnya arwana. Pepesnya arwana. Ya kan? Yang digoreng ikan mas koi masih kurang aja, susah namanya. Saya mau tanya, arwana sama lobster mahal mana? Arwana. Lobster paling berapa sih harganya kok? Lobster berapa harganya? Sekilo? Paling 1 juta ya. Kita udah gaya banget, aneh makan lobster. Tahu nggak? Sekilo 3 juta. Nggak mau kalah. Aneh pepes arwana. Coba tuh.
red dragon tuh, yang harganya puluhan juta. Ente baru apa? Baru lobster itu sombong banget. Tuh, ya. Tadi ingat ya, semua 11 pasang Allah bilang. Tapi urusan ini satu doang. Allah yang memberi kaya dan Allah yang beri kecukupan. Artinya pasangan kaya itu cukup, bukanlah miskin. Kalau miskin itu pasangan apa? Kurang mulu. Itulah miskin. Baik. Kembali kepada Al-Baqarah tadi ya, 105. Allah berfirman tadi bagaimana? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Demen sama selain Allah, sama levelnya sama Allah, itu syirik. Hati-hati. Demen sama bini, sama Allah, syirik. Oh, makanya kamu dengan demen sama suami, jangan full. Lama nih? Ya. Kan ada ungkapan, ada sebuah syair, habibaka haunamma asa yakunu baghidaka haunamma. Demenlah sama kekasih, jangan full banget, karena nanti satu saat ada giliran dia benci sama kita benci sama dia. Jangan terlalu, cintaku hanya untukmu 100%. Nanti kalau jadi benci bisa lebih dari 100%. Begitu juga benci sama orang, jangan terlalu berlebihan. Ya, nanti itu kebencian akan berubah menjadi demen. Namanya benci banget sama lu. Aku benci banget sama kamu. Nantinya bener-bener cinta. Ya kan ya? Bener gak? Ya kan? Ya gara-gara benci banget tuh bener-bener cinta. Bentar-bentar laki bilang, aku sebel sama kamu. Jadinya senang betul. Kan begitu ya? Nah, jadi cinta tulus 100% hanya buat Allah. Allah bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tuh. Kalau urusan orang beriman, cinta sama Allah harus lebih dari yang lain. Bahkan lebih cinta dari diri sendiri, lebih cinta daripada istri, lebih cinta dari anak-anak. Itulah namanya mahabbah kepada Allah. Kalau sama pasangan kita cukup mawaddah, jangan sampai levelnya mahabbah. Tuh, lihat, Allah sampai katakan apa yang sama dunia cinta berlebih, dilarang juga. Coba lihat Quran surah Al-Fajr tuh, Allah berikan gambaran tentang iman manusia yang begitu tipis tuh gara-gara cinta sama harta dan dunia. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Manusia nih baru diuji doang urusan rizki satu doang di antara sekian banyak ujian Allah. Baru diuji urusan rizki udah goyang imannya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Allah bilang, kalla, jangan begitu. Kamu tahu nggak kenapa iman kamu tipis banget tuh, mudah banget goyah tuh iman? Balla tukrimunal yatim. Gara-gara kalian kurang suka muliain anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Nggak demen banget ngasih makan orang miskin. Wa ta'kuluna turath aklan lamma. Kebanyakan makan harta warisan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Demen sama dunia keliwat batas. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insan, inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka itu ahli neraka, penyakitnya gara-gara apa sih? Di dunia demen sama kehidupan dunia berlebihan. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka lupain hari yang begitu berat yang ada setelah kehidupan dunia. Coba itu. Ya, ini gambar apa nih? Baru gambaran ikhlas. Pesan pertama Nabi tentang
ikhlas. Itu gambarannya. Dan kata Imam Ali, hakikat tauhid, hakikat apa namanya? Ikhlas adalah tauhid. Paham ya? Iya. Apa namanya? Hakikat ikhlas itu adalah tauhid kepada Allah. Karena tauhid dan ikhlas satu. Kalau orang bertauhid yang benar, ikhlas sama Allah. Kalau orang ikhlas sama Allah, itulah tauhid kepada Allah. Karena arti tauhid adalah menyucikan Gusti Allah. Mbak, menyucikan Gusti Allah. Artinya apa? Gak ada yang lain dari Allah. Itulah namanya ikhlas. Itulah namanya tauhid. Nah, kalau orang beramal pengen dipuji, ente nih begini, senang kita, berarti nggak ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena ada selain Allah yang kita ikut sertakan, ada selain Allah yang kita madu dalam kecintaan dan amal soleh. Antum masya Allah kalau ngajar, begini, gembira kita. Iya dong, siapa dulu? Itu namanya asyirku billah. Ente udah syirik tuh sama Allah dalam mengajar. Tuh. Ente kalau ngimamin bacaan ente renyuh banget. Aneh nggak bisa ngapa-ngapain dah. Tuh. Lalu kita berbunga-bunga. Melambung tinggi. Berarti suaramu tadi waktu ngimamin bukan karena Allah. Kau ikut sertakan cintamu Allah kepada dengan yang lainnya. Itu namanya syirik. Jadi Bu, bahasa lain syirik itu apa ya? Madu. Memadu cinta. Tuh. Memadu cinta. Jadi kalau istri bilang, yang kamu mau nggak punya adik lagi yang ogah amat syirik sama Allah. Itu ya. Itu bahasa bercanda doang ya. Karena arti apa? Arti syirik itu apa? Memadu cinta Allah dengan yang lain. Itu. Bini jawab, abang yang syirik bang. Emang apa syirik? Ya abang bagi-bagi cinta sama yang lain. Itu. Berarti lakinya musyrik. Allah. Ya, itu gambar ikhlas Pak. Jadi gambar ikhlas itu hakikatnya apa? Adalah tauhid, menjaga diri dari syirik kepada Allah. Jangan madu cinta kita dengan Allah dengan yang lain. Itulah hakikat ikhlas. Itu pesan yang pertama dari 9 pesan Nabi buat kita. Baik, kalau nggak ada kita sambung lagi ya. Yang kedua ya, wasit yang kedua. Apa itu kata Nabi? Al-adlu fil ghadabi war ridha. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat suci Pak berkenaan dengan hal ini ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab sucinya, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 108 ya. Halaman mushafnya 108 ayat ke-8, nomor halaman 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini panggilan buat kita yang aku beriman kepada Allah. Dimulai apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Pernah saya sampaikan di sini Pak, ayat yang dimulai dengan
ya ayyuhalladzina amanu adalah batu uji pengakuan iman kita kepada Allah. Ya, setiap ayat Al-Quran yang dimulai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu adalah batu uji pengakuan iman kita kepada Allah. Imannya asli apa palsu? Tuh, ya, imannya benar apa abal-abal? Itu dalam Al-Quran ada 89 ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf nih, khususnya yang udah tua-tua, yang muda juga, ya, Habib Ali masih muda, apa yang tua-tua nih, kalau kita ngaku beriman, semestinya, seharusnya, konsekuensinya harus kenal dengan 89 ayat itu. Karena itu batu uji, karena ayatnya dimulai dengan hai orang-orang yang mengaku beriman. Iman pada siapa? Pada Allah kan? Nah, kerjakan begini, begini, begini. Tinggalkan yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kalau kita nggak tahu, berarti kita belum ngerti nih iman kita udah bener apa belum. Iman bener apa enggak bukan dengan tampilan begini, Pak, bukan. Tapi dengan memahami keinginan, tuntutan dan tuntunan Allah dalam 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Udah belum, Pak? Kan cuma kalau kita ngaji sebulan sekali nggak bakal cukup ya. Ini jamaah sini, saran saya nih, luangkan waktu, atur dengan Habib Ali. Bib, hari apa kayak jam berapa, Bib? Kita belajar ya ayyuhalladzina amanu. Ya kalau sebulan sekali kayak gini mah, ya nggak bakal hatam gitu ya. Bener nggak? 89 ayat. Kalau sebulan sekali, 1 bulan 2 ayat aja berapa? 40 sekian bulan ini ya. Kapan mau nyampe nya tuh? Tuh. Ada berapa, Pak? 89 ayat. Ya, nah warga yang sini dekat-dekat dengan Habib Ali ini, Ustaz Ali coba cari waktu ya, tiap hari hatamin tuh. Apa sepekan 2 kali, 3 kali hatamin ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya ayat ini berisikan perintah. Jadi batu ujinya apa? Berisikan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin. Apa perintahnya? Kunu qawwamin. Kunu, jadilah kalian. Kalau bahasa orang Jawa, siapa orang Jawa sini? Orang Jawa. Dadiyo kabeh sedoyo. Ya, jadilah kalian semua qawwamina, penegak. Jadi orang yang melaksanakan dengan baik dan benar, lurus dan tulus, tegas tanpa basi-basi, itu nanti qawwamin. Ya, jadilah kalian qawwamin. Udah gitu lillah, karena Allah. Jadilah penegak, ya, pelaksana tugas dengan baik, benar, tegas, nyata, tapi karena Allah, bukan karena selain Allah. Ini perintahnya Allah nih, tuntutannya, keinginannya, bimbingannya. Syuhada'a, sebagai saksi. Jadi kalau jadi penegak dalam persaksian, ya, Allah perintahkan tegakkan itu persaksian. Dalam bersaksi hanya karena Allah, tegakkan apa yang tegakkan? Bil qisti. Apa terjemahan itu? Al qist. Hah? Keadilan ya? Begitu. Baik, jamaah sekalian, ada kata adil, ada kata iqsat. Yang namanya keadilan itu, arti adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya sekalipun rasanya pahit. Ada orang nih 2 berseteru, lalu diinvestigasi dengan bukti yang ada, ketahuan si A benar, B salah, maka B kena hukuman.
Pahitnya hukumannya, pahit. Itu namanya adil. Kalau yang namanya at-taqsid, apa namanya, al-qistu, ya, keadilan yang hasilnya semua merasakan enaknya. Paham kan nih? Ya, si A merasa ada enaknya, si B juga ada enaknya, tapi hukum juga ditegakkan. Kalau bahasa orang sekarang namanya win-win solution. Ya, cari solusi yang sama-sama enak. Baik. Berikutnya tuntunan Allah dalam ayat ini, wala yajrimannakum, wala yajrimannakum, jangan sampai mendorong kalian, wala yajrimannakum, jangan sampai mendorong diri kita, jiwa kita, apa mendorong? Syana'anu qaumin, sebel, benci kita kepada satu kaum. Karena begitu orang ya, ada orang nyakitin kita mulu, sebel gak? Sebel. Ada orang ganggu kita mulu, sebel gak? Marah gak kita? Tapi jangan sampai ketika ada perkara dengan orang itu, kebencian itu mendorong kita untuk alla ta'dilu, nggak bisa berbuat adil. Ini memang Pak, urusan begini nih, Masya Allah dah. Kalau udah sebel nih, udah ini orang gangguin kita mulu, tahu-tahu sekarang dia urusan sama kita, yang kita harus menilainya, menetapkannya dengan keadilan. Susah nggak kira-kira? Waduh, susah banget dah. Ya, susah banget. Apalagi kalau kita jadi penegak hukumnya nih, pertengahannya si A sama si B ribut. Nah sekarang terbukti yang orang suka ganggu kita itu bener, yang gak ada masalah nih dia yang salah. Waduh, udah tuh. Kadang-kadang nih kita bedanya mana kira-kira? Allah bilang gitu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maka Rasul bilang bagaimana pesannya Allah Ta'ala, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil ya, baik dalam kondisi emosi maupun kondisi tenang. Itu yang susah memang. Kalau berbuat adil dalam kondisi senang gampang nggak? Gampang. Kalau lagi emosi, apalagi yang mau diadilin orang yang nyakitin kita mulu, tapi dia benar saat ini, ya ini cobaannya besarnya bukan main. Tuh, ya, itulah pesan Nabi tadi. Makanya al-adlu fil ghadab war ridha, bersikap adil dalam kondisi murka maupun kondisi senang. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, bersikaplah adil karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sedangkan Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima adalah amalnya orang yang bertakwa. Ya Allah, ya, sampai-sampai ini kemarin pada ngorban nggak? Pada ngorban sini. Ada berapa Bib sapinya Bib? Masya Allah. Itu sapi beli mahal, seekor 30 juta, ya. Kambing ada yang 5 juta, ya. Apa Allah beritahukan nih? Itu di ayat Quran surat Al-Hajj ayat 36, Allah berikan warning. Kata Allah, lan yanalallaha luhumha wala dima'uha. Jangan ente GR. Alhamdulillah Beb, anak kemarin ngorban sapi beratnya Beb 1,5 ton. Berapa harganya tuh? Cuma 200 juta. Tahu gak? Kata Allah Ta'ala, kamu jangan GR, apalagi lupa diri, cuma mentang-mentang ngorban sapi ukuran 1 ton yang paling gede, kau pikir itu dapat menjemput ridhoku? Ntar dulu, kata Allah, lan yanalallaha luhumuha, kagak bakalan
bisa kau raih Allah itu. Dengan apa? Luhumuha, daging yang kau bagi-bagikan. Wala dima'uha, darah yang kau tumpahkan. Kata Allah nih catat nih kata Allah nih. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang bisa meraih ridhoku, yang bisa menjemput restuku, hanya ketakwaan kalian. Kalau engkau mengeluarkan, membeli seekor hewan kurban bukan karena ketakwaan hati, jangan harap dapat ridho. Mau ngapain? Mau ngorban biar viral, ambil tuh viral kata Allah Ta'ala. Mau ngorban sapi yang paling mahal supaya apa? Dikasih jempol sama orang, ambil tuh jempol. Mau apa lagi? Pengen dipuji, ambil tuh pujian. Ridhoku, maaf, nggak dapat dari aku kata Allah. Na'udzubillah. Coba tuh. Ini kata Allah Ta'ala, bersikap adil aja yang paling dekat sama takwa. Aqrabu littaqwa, yang paling dekat nganterkan dirimu untuk bertakwa. Itu ujiannya di hadapan orang yang nyakitin kita. Disuruh kita berbuat adil, itu pun Allah bilang aqrabu littaqwa. Belum nyampe tuh, baru deket doang. Maka Allah bilang lagi wattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah dalam segala hal. Sekalipun kamu berbuat adil, bertakwalah kepada Allah. Berangkatlah karena ketakwaan diri kita. Tuh kan di antara ciri kaum muttaqin, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Muttaqin itu ciri orang bertakwa yang punya rasa takut kepada Allah yang Maha Rahman, khususnya dikala sendiri, dikala gaib dari orang lain, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang penuh inabah, tunduk, malu, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya jangan sampai kita beramal bukan berlandaskan takwa. Sampai Allah bandingkan afaman assasa alat takwa, seperti orang yang beramal bukannya takwa, ya nggak sama. Karena yang Allah terima hanya amal orang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Itu kisah siapa tuh kisahnya? Kisahnya anak Adam, abang sama adek atau kembarannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim, Rasul bacakan tuh ayat. Kisah tentang siapa? Naba abnai Adam, dua putranya anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua-duanya mempersembahkan kurban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak. Kata Allah Ta'ala, diterima korban yang satu, yang atu kagak. Abang adek atau saudara kembar nih, sama-sama berkorban, yang satu diterima, yang satu kagak. Padahal korbannya sama-sama bagus, yang atu diterima, yang atu kagak. Ketika diberitahukan yang satu gak diterima, marah dia. Tuh cirinya apa cirinya? Cirinya nggak beramal karena Allah tuh. Kalau beramal karena Allah, ya udah nggak apa-apa. Kemampuan saya hanya berkorban, terima enggak urusan Tuhan. Saya ikut aja. Dia kagak, marah, bahkan ngancem saudaranya. Qala la'aqtulannak, bakal saya bunuh kamu ntar. Awas lu, gara-gara kamu korban saya nggak diterima. Lah, yang terima kan bukan saya bang. Lah, yang terima bukan saya dek. Yang terima Allah Ta'ala itu. Jangan salahkan saya. Oh marah dia. Qala la'aqtulannak. Apa jawab yang orang yang muttaqin ini? Orang yang baik, yang diterima amalnya, yang diterima korbannya. Apa jawabnya? Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Abang, adek, boleh jadi korban ente bukan karena Allah. Emang bisa jadi ente punya korban lebih bagus dari punya saya. Cuma ente berkorban bukan karena
Allah. Ingat bang, ingat sedek, ingat saudare, yang diterima sama Allah itu hanyalah amalnya orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Yang mana amalnya semua berangkat dari hati, mencari ridho ilahi, bukan yang lain. Itulah amalannya kaum muttaqin. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, dan Allah jadikan amal kita karena ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilayna al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilayna wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wal hadirin wal musyahidin ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa anis wahsyata kuburina bil Qur'an wa hsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an adkhilna al jannah bil Qur'an najjina minan niran bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli Qur'an. Allahumma ij'al al-Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sallam. Rabbana inna amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.